Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, 2 hari rupanya saya tidak bisa mengadoni Kamir yang sudah lewat. Dan sekarang saya sedang berada di Purwokerto Timur, di Paroki Santo Yosef. Dan saya akan memberi domba-domba makanan. Makanan domba-domba di sini adalah duren dan telur ayam kampung. Rupanya domba di sini sudah tidak mau makan rumput lagi. Makannya adalah duren yang adalah duren montong, bukan montok. Dan kemudian makannya juga lauknya telur ayam kampung. Dan saudara-saudari yang terkasih, akan membuat domba-domba gemuk, ginuk-ginuk. Domba-domba itu akan merasakan semakin kuat, bertahan dalam segala cuaca. Superman semangatnya, maka domba-domba itu akan selalu kuat di dalam segala tantangan. Tetapi anehnya, makan rumput menjadi lupa. Nah, ini perumpamaan hari ini tentang domba yang hilang. Bacaan hari ini Yesus memberi perumpamaan. Kalau ada 1 domba dari 100 yang hilang, maka pemilik domba itu akan meninggalkan yang 99 orang dan akan mencari yang 1 ekor itu. Dan kalau sudah ketemu, maka si gembala akan bergembira lebih daripada hanya sekedar duren dan juga telur ayam kampung yang menjadi makanan romo-romo di Purwokerto Timur ini. Dan kemudian domba itu menjadi 1 ekor yang ditemukan, menjadi sumber kegembiraan bagi gembala yang ada. Maka kegembiraan itu akan menjadikan penuh semua yang ada dalam kerajaan surga. Maka Bapamu juga akan senantiasa bergembira kalau semua domba-domba tidak ada yang hilang. Saudara-saudari yang terkasih, saya teringat ketika saya bekerja di pedalaman Papua dulu tahun 95. Ada beberapa umat yang terpencil, mungkin umatnya hanya 1-2, yang kalau dikunjungi hanya mungkin bisa kumpul paling maksimal 5. Padahal itu harus jalan kaki pada waktu itu, mungkin berhari-hari. Harus menginap di stasi 1, kemudian dilanjutkan stasi lain, dan yang paling ujung saya ingat waktu itu namanya stasi Saigun, itu yang paling ujung di Sorong. Dan kemudian akhirnya bisa bertemu dengan 1 orang guru dan 1 orang PNS yang kadang-kadang tidak ada di rumah karena sedang sibuk dengan tugasnya. Maka semua yang jauh itu pun harus dikunjungi. Walaupun mereka 1, ketika kita bersusah payah untuk mengunjungi dan harus menginap di sana karena tidak mungkin 1 hari balik lagi, kemudian kegembiraan itu ada di antara domba-domba itu. Maka saya ketika mengunjungi, kemudian menginap di 1 rumah yang seorang guru itu, dia akan semangat untuk memasak dan kemudian untuk menghidangkan bagi kami yang mengunjungi. 1-2 orang kami mengunjungi dan kemudian nanti hanya doa singkat dengan membawa komuni yang sudah diberkati karena waktu itu saya masih frater. Dan kemudian akhirnya keluarga di situ, termasuk 1 keluarga yang lain dengan 1 keluarga berkumpul paling hanya 5-4 orang dan berdoa bersama. Bayangkan, berhari-hari jalan kaki ke situ, nanti pulang lagi, dan di situ pun kita hanya menemukan paling 4 orang. Yang 1 ini intensif ngobrol, tetapi yang lain hanya pada saat berdoa saja. Dan ini menjadikan kegembiraan bagi saya sendiri, karena orang yang berada di tempat terpencil itu dikunjungi dan merasakan syukur berterima kasih. Saudara-saudari yang terkasih,
Mungkin kalau tidak dikunjungi, orang itu akan juga lebih enak. Tidak repot, tidak masak, tidak ini itu. Tetapi ketika dikunjungi, dia merasa senang, merasa disapa, merasa diteguhkan imannya, dan merasa diapresiasi perjuangannya sebagai guru di daerah terpencil. Maka pengalaman itu menjadi pengalaman di mana seperti satu domba yang jauh, yang ketelingsut kemana atau hilang, kemudian dikunjungi supaya tidak hilang. Karena yang empunya domba itu menghendaki tidak ada satupun yang tersesat. Dan kegembiraan satu orang yang bertahan itu akan melebihi kegembiraan surgawi. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita coba kunjungi, kita sapa setiap orang yang mulai letih lesu dengan perjuangan hidupnya, dengan pengharapan imannya, supaya kita semua menjadi alat-alat untuk selalu menjaga mungkin satu dua gembala yang ada, satu dua domba yang ada di sekitar kita yang terancam untuk meninggalkan kawanan domba-domba itu, sehingga kita pun disebut sebagai asisten gembala agung, gembala abadi, yaitu Tuhan kita sendiri. Maka pesan dari seluruh sabda hari ini adalah mengajak kita untuk selalu menjaga kawanan itu, satu demi satu, supaya dipanggil by name, nama-namanya, sehingga akhirnya mereka tersentuh, merasa disapa, diwongke, dan akhirnya menjadi seperti satu kawanan di dalam domba-domba yang selalu mendapatkan rumput yang hijau, mendapatkan kasih di dalam setiap paguyuban dan kegiatannya. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.